Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in, amma ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan oleh Allah SWT di suasana bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kepada kita hidayah, ilmu untuk senantiasa dalam agamanya, yaitu ad-din yang lurus, yaitu al-Islam ini. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kalau kita berbicara masalah amal, ada dua hal yang kemudian harus kita kuatkan, dan syarat diterimanya amal itu adalah dua. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan menguatkan sedikit katanya dengan nilai-nilai keikhlasan. Ada sebuah hadis yang masyhur, dan ini senantiasa ditulis oleh ulama. Kalau seandainya menulis sebuah kitab-kitab, maka yang pertama kali dikuatkan adalah dari sisi niatnya. Sebagaimana dalam hadis Arba'in, hadis yang pertama juga Imam An-Nawawi menulis dalam hal ini adalah hadis yang pertama, berkaitan dengan niat itu sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Asbabul furudnya ini, ada seseorang yang kemudian hijrah mengikuti Nabi SAW. Ada urusan-urusan yang kemudian dia kejar, yaitu urusan-urusan dunia. Sampai kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ini, bahwa setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Maka hijrahnya itu akan dinilai pahala dan akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang ditujukan itu. Tetapi apabila kalau dia itu hijrahnya itu ingin mengejar dunia, maka dunia itulah yang kemudian akan diberikan Allah kepada orang tersebut. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kaitannya dengan niat ini, beberapa ulama mendefinisikan berbeda-beda kaitannya dengan niat itu. Ada yang mengatakan yang namanya niat adalah ifradullah bil ibadah, yaitu memurnikan, mengesahkan Allah SWT dalam sesembahan. Atau ulama-ulama yang lain juga mendefinisikan bahwa yang namanya ikhlas itu adalah meniadakan tujuan keduniaan, hanya tujuan Allah semata. Tetapi intinya bahwa semua amal ibadah kalau dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan adalah bagaimana dia melandasi hanya mengharap ridho Allah semata. Inilah konsep niat yang harus senantiasa ada dalam diri kita. Karena kalau niat itu sendiri hilang, niat ikhlas itu hilang dalam diri kita, maka otomatis sekali lagi kita tidak akan memperoleh apa yang kita niatkan, yaitu ibadah karena Allah semata. Tadi saya sedikit menyinggung di awal bahwa dua komponen yang akan diterima tidaknya sebuah amal. Yang pertama adalah ikhlas itu sendiri. Kalau seandainya kita ikhlas, maka insya Allah kita akan mampu diterima nilai-nilai ibadah yang akan kita laksanakan itu. Tetapi kalau ada unsur-unsur yang lainnya, maka kita juga akan semakin sedikit pahala yang kemudian akan diberikan Allah kepada kita sesuai dengan niatan tersebut. Kemudian syarat yang kedua diterimanya sebuah amal memang ittiba Nabi, atau mencontoh apa yang kemudian disyariatkan Rasulullah kepada kita semuanya. Kalau ada amal yang kemudian karena hawa nafsunya, karena hanya mengikuti orang tuanya, kakeknya, atau leluhur-leluhurnya tanpa landasan syariat dari Rasulullah SAW, maka amal ini pun akan ditolak oleh Allah SWT. Saudara-saudaraku rahimakumullah, menurut ulama Syekh Al-Utsaimin mengatakan ada 3 golongan dari orang yang kemudian beramal, kemudian
amal tersebut disertai dengan yang lain. Pola yang pertama menurut beliau adalah orang yang mengikhlaskan, orang yang beribadah kepada Allah SWT ada tujuan Allah dan ada tujuan duniawi yang ia kejar. Misalnya seperti ini, ada orang berpuasa seperti sekarang ini, ada orang yang memang mengharap ridho Allah SWT, tapi satu sisi ada tujuan duniawi yang akan dikejarnya. Misalnya ada orang yang ingin diet supaya dia tidak terlalu gemuk, supaya dia disembuhkan dari penyakit-penyakit. Ada tujuan dunia yang kemudian dikejarnya. Menurut beliau ini akan mengurangi daripada nilai niat yang ikhlas karena Allah. Sesuai dengan apa yang bobot niatnya itu. Apakah niatnya itu Allah SWT itu 50%, kemudian niatan duniawi itu 50%, maka niat yang 50% itu yang kemudian akan diganjar oleh Allah SWT. Kemudian niat duniawi ini yang kemudian dia tidak akan memperoleh pahala dari apa yang diniati itu. Mungkin dia akan mendapatkan badannya itu proporsional, dietnya itu berhasil, tetapi pahalanya tidak akan sampai kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua menurut beliau ada golongan yang kemudian dia beramal itu hanya tujuannya dunia saja, maka ini akan ditolak oleh Allah SWT. Misalnya dia beribadah ya pada kemarin masa-masa kampanye, ada orang yang rajin ibadah supaya dia akan dipilih oleh rakyat supaya menjadi anggota dewan, atau ketika ada pemilihan daerah supaya dia menjadi pemimpin di wilayah tersebut, di daerah tersebut. Tujuannya ibadah hanya karena mencari keduniaan ini, maka orang tersebut, amal tersebut akan ditolak oleh Allah SWT. Karena yang dikejar bukan Allah, bukan akhirat, bukan ridho Allah, tetapi dia mengejar apa yang menjadi cita-citanya, yaitu ingin menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga, ada golongan yang kemudian tujuannya ibadah kepada Allah, ada juga tujuannya selain daripada Allah, tujuan dunia. Kalau tadi yang pertama itu dia hanya tujuannya kepada Allah, ikhlas karena Allah, tetapi ada embel-embel dunia. Tetapi di sini adalah sampai tujuannya juga. Ketika dia mengikhlaskan dia ibadah karena Allah, tetapi ada urusan-urusan dunia yang ia tuju, maka keikhlasan ini sudah tercampur dengan yang lainnya. Maka beliau pun mengatakan bahwa ini amal ini akan ditolak oleh Allah SWT. Maka sangat penting sekali untuk menjaga, karena ini bagian dari hati kita, niat itu bagian dari hati kita, maka sebisa mungkin menjaga keikhlasan dalam diri kita. Memang ikhlas ini mudah untuk kita ucapkan, tetapi kalau seandainya kita merealisasikan butuh perjuangan yang berat, perjuangan yang sungguh-sungguh. Karena dohirnya tadi tidak akan nampak, hanya kita yang kemudian mempunyai kesungguhan apakah kita nantinya akan mendapatkan keikhlasan kita beribadah. Syaratnya tadi kuncinya adalah bagaimana semua amal ibadah kita tujukan kepada Allah, hanya mencari ridho Allah semata. Inilah kunci di mana keikhlasan itu akan muncul dalam diri kita. Demikian sekilas ya kami sampaikan tentang nilai-nilai keikhlasan. Apalagi kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah menguatkan nilai keikhlasan ini sehingga kita beramal dari bangun tidur, dari waktu sahur dan sebagainya sampai malam hari, senantiasa Allah mengganjar dengan pahala yang melimpah, karena nilai keikhlasan senantiasa ada dalam diri kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan sehingga nantinya kita akan bertemu di akhir bulan Ramadan nanti menjadi la'allakum tattaqun, dan akan disempurnakan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah SWT. Ila hadza qouli wastaghfirullahal azim. Wassini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.